FPI beri waktu 1 kali 24 jam kepada pihak polisi. Jika tak bisa tangkap, alumni 212 akan bertindak. Poster imam besarnya, Habib Rizik Syihab, dibakar. 2 orang ini jadi buronan FPI. Peristiwa pelecehan terhadap poster bergambar imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, terus menimbulkan gejolak. FPI pun mengambil sikap dan menetapkan Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia atau GCI Budi Jarod dan Ketua Laskar Nusantara Carey Green sebagai buronan. Pernyataan sikap tersebut diunggah dalam akun Twitter milik FPI @pejuangislam yang berisikan pemberitahuan jika Carey Green dan Budi Jarod kini berstatus sebagai orang-orang yang sedang mereka cari dengan status buronan. FPI bahkan memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Inilah isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Carey dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam. Terhitung 1 kali 24 jam dari sekarang, jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam, pecinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pecinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret, dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Di bawah pengumuman itu terdapat nama Habib Alwi bin Muhammad Alatos. Dan seperti diketahui, pada Senin kemarin, puluhan orang yang sebagian memakai jaket merah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR dan menginjak-injak serta membakar spanduk besar bergambar HRS. Dalam aksi itu, Ketua Laskar Nusantara Carey Green ditengarai sebagai penggeraknya, sementara Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia GCI Budi Jarod sebagai koordinator lapangan. Selain menginjak-injak dan membakar spanduk bergambar HRS, massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Saatnya rakyat melawan khilafah, kawal Pancasila dan NKRI." Saat berorasi, Budi mengatakan, "Manusia di foto ini adalah sampah, dia tidak berguna lagi, jadi tidak ada tuntutan jika kita mencemarkan nama baik. Karena dia telah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan tidak meminta bantuan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini, dan ketika nanti mau pulang, kita tolak ramai-ramai." Di mana postingan dari FPI tersebut telah mendapatkan like sebanyak 1.300 dan sebanyak 593 netizen membagikannya. Sementara itu, FPI Banten mengatakan, polisi tak tangkap pembakar foto HRS, kami buat penghitungan dengan cara sendiri. FPI Banten menyatakan bisa melakukan tindakan sendiri terhadap orang-orang yang membakar foto Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR MPR jika aparat kepolisian tidak segera menangkap dan memenjarakan mereka. Jika pihak keamanan tidak bertindak cepat dan tegas, maka jangan salahkan kami para pecinta Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab membuat perhitungan dengan cara kami sendiri. Begitulah kata Ketua DPD FPI Banten, Kiai Haji Muhammad Fahur Razi dalam pernyataan kepada Suara Nasional. Kiai Fahur Razi, FPI Banten mengutuk keras pembakaran dari foto HRS di depan gedung DPR MPR. Menurut Kiai Fahur Razi, polisi jangan hanya berteriak Indonesia negara hukum, namun hanya berlaku untuk lawan politik saja. Ada orang yang membela NKRI dengan melawan TKA Cina agar warga Indonesia bisa bekerja, justru dimusuhi dan dipenjara. Selain itu, FPI Banten mengajak umat Islam untuk menumbangkan rezim yang membiarkan ulama dihina. Jangan pernah memberi satu suara pun kepada partai-partai pendukung rezim zalim. Terkait pengakuan Budi Jarod soal poster Habib Rizik dibakar, Bentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI Budi Jarod menjelaskan kronologi upaya pembakaran poster imam besar FPI Habib Rizik Syihab oleh masa aksi memperingati kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli di depan Kompleks MPR DPR Jakarta Senin kemarin. Budi mengakui bahwa poster besar bergambar wajah Habib Rizik tersebut sengaja dibawa dan dibentuk sendiri oleh massa sebagai alat peraga aksi peringatan. Selain bergambar wajah Habib Rizik, poster itu turut bertuliskan saatnya rakyat lawan khilafah di bagian tengah dan kawal Pancasila dan NKRI pada bagian bawah poster. Budi awalnya sudah memerintahkan kepada massa aksi untuk meletakkan berbagai spanduk yang dibawa oleh massa di pagar kompleks MPR DPR. Jadi siapapun yang membuatnya tolong ditaruh di atas di pagar DPR yang dijaga oleh polisi. Artinya, jika dijaga polisi aman, tidak bisa diambil oleh siapapun. Begitulah kata Budi kepada cnnindonesia.com. Selang beberapa waktu aksi berjalan, Budi terkejut bahwa poster tersebut sudah dicabut dari atas pagar kompleks MPR DPR. Poster itu juga terlihat sudah diletakkan oleh massa di bawah aspal.
Dia mengatakan tidak tahu. Dan dia hanya mengatakan bahwa hal itu adalah amarah, spanduk ada yang menyeret dan langsung ditaruh di lantai. Setelah itu Budi memberikan orasi yang menyebut Habib Rizik telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Jokowi di Pilpres. Masa aksi pun melempari poster Habib Rizik dengan kotoran lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya. Budi sendiri mengklaim tidak menginstruksikan masa GJ untuk membakar poster Habib Rizik Syihab. Ia mengaku tak bisa menghentikan kejadian pembakaran poster karena masa sudah dipenuhi oleh kemarahan. Kasus percobaan poster Habib Rizik dibakar sempat viral di media sosial. FPI, PA212 dan GNPF Ulama pun berencana melaporkannya kepada polisi. FPI, PA212 dan GNPF Ulama akan menempuh jalur hukum usai aksi pembakaran poster tersebut. Ketua Umum PA212, Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya akan mengedepankan proses hukum dalam menyikapi aksi yang diduga dipimpin pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI Budi Jarod. Dia mengajak dan juga mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS di depan gedung DPR MPR RI. FPI, GNPF Ulama, dan PA212 akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Selamat mendesak aparat penegak hukum segera memproses kejadian poster Rizik dibakar tersebut. Di saat yang sama, dia menghimbau umat Islam untuk mengedepankan proses hukum dalam menyikapi penghinaan Rizik. Dia menyayangkan aksi pembakaran poster Rizik disertai pernyataan menolak kedatangannya. Selamat menuturkan, Rizik juga warga negara Indonesia yang berhak pulang ke tanah air tanpa ancaman dari pihak manapun. Selamat menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam dalam aksi penghinaan terhadap imam besar mereka. Mereka merapatkan barisan untuk membela sang imam besar setelah mengetahui poster Rizik dibakar. Dan dia hanya mengatakan bahwa hal itu adalah amarah, spanduk ada yang menyeret dan langsung ditaruh di lantai. Setelah itu Budi memberikan orasi yang menyebut Habib Rizik telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Jokowi di Pilpres. Masa aksi pun melempari poster Habib Rizik dengan kotoran lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya. Budi sendiri mengklaim tidak menginstruksikan masa GJ untuk membakar poster Habib Rizik Syihab. Ia mengaku tak bisa menghentikan kejadian pembakaran poster karena masa sudah dipenuhi oleh kemarahan. Kasus percobaan poster Habib Rizik dibakar sempat viral di media sosial. FPI, PA212 dan GNPF Ulama pun berencana melaporkannya kepada polisi. FPI, PA212 dan GNPF Ulama akan menempuh jalur hukum usai aksi pembakaran poster tersebut. Ketua Umum PA212, Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya akan mengedepankan proses hukum dalam menyikapi aksi yang diduga dipimpin pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI Budi Jarod. Dia mengajak dan juga mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS di depan gedung DPR MPR RI. FPI, GNPF Ulama, dan PA212 akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Selamat mendesak aparat penegak hukum segera memproses kejadian poster Rizik dibakar tersebut. Di saat yang sama, dia menghimbau umat Islam untuk mengedepankan proses hukum dalam menyikapi penghinaan Rizik. Dia menyayangkan aksi pembakaran poster Rizik disertai pernyataan menolak kedatangannya. Selamat menuturkan, Rizik juga warga negara Indonesia yang berhak pulang ke tanah air tanpa ancaman dari pihak manapun. Selamat menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam dalam aksi penghinaan terhadap imam besar mereka. Mereka merapatkan barisan untuk membela sang imam besar setelah mengetahui poster Rizik dibakar.